Assalamualaikum Kak Asmira. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas Kak ya? Jelas, jelas. Kalau suaraku, Oh, Alhamdulillah terdengar jelas Kak. oke. Baik, Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, selamat bergabung dan mudah-mudahan bisa stay mendengarkan Tapi live di sini Instagram ini. gambarnya nggak kelihatan nih. Oh iya ya, mungkin jaringannya kayak. Tapi suaranya terdengar jelas Kak? Suaranya jelas, suaranya jelas. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja dan Kakak sekarang di mana? Di luar Sulsel, di Makassar atau di mana? Di luar Makassar, di Goa. Oh, di Goa. Siap, siap. Oke, mohon izin Kak ya, saya mulai dulu mungkin mengantarkan sebelum Kak Asmira masuk. Saya sampaikan dulu. Oke. Eh, Baik teman-teman semua, saya Rustam dan insya Allah akan memandu sharing live Instagram Di ini. sini putus-putus. Dan sebelum masuk di materi yang akan disampaikan oleh materi sharing ya, sering cerita yang akan disampaikan oleh Kak Asmira, saya memperkenalkan narasumber kita dulu. Jadi nama lengkapnya Asmirawati Ahmad, MAK atau Master Akuntansi. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Lemoa, 10 Desember 1996. Nah, SD di Lemoa, kemudian MTS Al Hidayah Lemoa, kemudian untuk kuliahnya di akuntansi, jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar di tahun 2013-2017, kemudian mengambil magisternya dengan jurusan yang sama, akuntansi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, untuk aktivitas saat ini, teman-teman semua, Kak Asmirawati ini konten freelance dan owner dari Asmira Project. Nah, dan kakak juga bagian dari pengurus FLP Makassar. Pengurus FLP Goa. Oh, iya. Oke, itu saja perkenalan singkatnya. Selanjutnya teman-teman semua, ini sudah ada 11 yang bergabung. Eh, kita langsung saja memberikan kesempatan untuk Kak Asmira menyapa teman-teman semua dan sekaligus memperkenalkan diri secara langsung dan aktivitasnya saat ini bagaimana Kak? Dan kabarnya boleh. Silakan Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya Waalaikumsalam. sahabat Nurani ya, followers dari Kak Rustam. Oke, jadi suaranya sebelumnya saya mau suaranya terdengar jelas. Oke, jelas Kak. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan, jadi saya Asmirawati. Jadi kalau sekarang kesibukannya karena baru lulus kuliah, jadi masih melanjutkan freelance accounting dan sementara menggarap project untuk Asmira Project itu. Gitu. Oke. Pulang dari Yogyakarta tahun pandemi atau tahun kapan Kak? Apanya? Balik dari Yogyakarta. Baru Maksudnya kakak dari baru 2 bulan. baru Baru dua dua bulan. bulan di Makassar. Iya baru. Oke, oke. Oke Jadi Kak, baru lulus November. mungkin oke. Mungkin untuk tema yang kita angkat pada malam hari ini nih Kak, karena Iya. kemarin saya kabari Kak Nur Indah Fajar, sebenarnya saya minta Iya. kesediaannya beliau, tapi katanya merekomendasikan Kakak Asmira untuk berbicara tentang ini, makanya wah nggak apa-apa kita undang. Saya bilang minta tolong dikabari Kak dan alhamdulillah bersedia dan temanya pun insya Allah ringan, melek finansial sejak dini.
Sebenarnya ada istilah lain kemarin financial planning. Nah, ada juga istilah seperti itu, cuman oleh kakak lebih di kerucutkan jadi merek finansial sejak dini. Nah, boleh nih kak sampaikan melek finansial sejak dini itu seperti apa gambarannya dari Kak Aspira? Apa tadi putus-putus pas pertanyaannya? Melek finansial dari pandangan Kak Asmira. Iya, jadi sebenarnya melek finansial itu sama saja dengan literasi keuangan atau financial literasi seperti itu. Jadi secara sederhananya melek finansial itu adalah pengetahuan atau keterampilan kita sebagai individu untuk mengelola keuangan kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kesejahteraan atau supaya kita tidak terjebak oleh kesulitan keuangan seperti itu. Jadi sederhananya melek finansial itu paham bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik sehingga terhindar dari kesulitan keuangan. Mungkin itu ya kalau misalnya simpelnya. Oke. Oh jadi memang literasi keuangan atau bagaimana cara mengelola keuangan. Berarti sama dengan manajemen keuangan Kak? Atau ada pengertian yang berbeda? Kalau mungkin manajemen keuangan lebih ke sebenarnya manajemen kan literasi itu secara harfiah atau bahasanya itu keterampilan mengelola. Tapi mungkin kalau kita berbicara tentang literasi keuangan itu lebih ke individu. Kita sebagai individu. Kalau manajemen keuangan mungkin lebih ke sebuah perusahaan mungkin ya. Tapi kalau literasi keuangan biasanya ditujukan untuk bagaimana setiap individu itu mengelola keuangannya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti lebih ke personalnya kayak, jadi literasi keuangan atau melek finansial ini lebih pada personalnya kita dalam mengatur keuangan. Iya. Pengetahuan kita Oke. Oke. Kemudian Kak, kira-kira kalau pertanyaannya, apakah orang atau setiap manusia ini penting untuk memahami literasi keuangan? Atau bisa jadi tidak? Biasa-biasa aja. Gimana? Apakah setiap orang penting atau perlu untuk memahami literasi keuangan atau melek finansial ini, Kak? Oke, kalau menurutku sebagai orang keuangan penting sekali ya. Jadi pentingnya itu apa? Mungkin sebagai contoh. Misal sebagai contoh, ada 2 orang, kita kasih uang masing-masing 10 juta. Cara mereka mengelola keuangan itu, mungkin ada orang dikasih uang 10 juta langsung dibelanjakan. Ada orang dikasih uang 10 juta, dia tabung atau mungkin dia investasikan lagi. Ketika orang yang pertama ini, dia langsung membelanjakan, uangnya langsung habis. Tapi orang kedua, dia menabung atau menginvestasikan, itu uangnya akan bertambah seperti itu, akan bertambah. Jadi penting sekali tentang pemahaman literasi keuangan ini. Contoh lain, misalnya 2 orang karyawan, masing-masing punya 5 juta gaji, tapi karyawan yang satu, karena dia tidak bisa mengelola keuangannya, maka mungkin sebelum akhir bulan gajinya udah habis gitu. Tapi yang kedua, dia sudah paham literasi keuangan, bisa saja tabungannya itu bisa lebih banyak daripada uang yang dia keluarkan. Itu kenapa literasi keuangan itu penting sekali. Oke. Itu ya 2 contoh, tapi banyak sekali sebenarnya contoh kenapa kita harus melek finansial. Itu contoh sederhana saja yang biasa ada di sekitar kita mungkin. Oke. Saya mau nih pakai headset Kak ya. Terdengar suara saya Kak Asmira? Tadi. Iya, terdengar. Sekarang terdengar Kak? Terdengar. Terdengar. Oke.
Baik, teman-teman semua, itu tadi pengantar ya dari Kak Asmira tentang melek finansial sejak dini, atau dalam istilah lainnya adalah literasi keuangan, yang sifatnya lebih pada personalnya kita dalam mengelola keuangan kita. Nah, tadi ada beberapa contoh, ini sangat penting untuk kita pahami, untuk mengatur pendapatan kita atau mengelola pendapatan kita. Jadi dapat uang 10 juta, dapat uang 5 juta, itu kita kemanakan saja pengeluarannya. Nah, teman-teman semua bisa sambil bertanya di kolom komentar atau di tanda tanya, nanti bisa langsung dijawab oleh Kak Asmira tentang apa saja yang teman-teman jadi pertanyaan ya, atau tanggapan tentang melek finansial ini atau literasi keuangan, atau masalah-masalah yang teman-teman mungkin pernah hadapi dalam usianya saat ini. Mungkin ada yang kekurangan uang, kenapa bisa kekurangan uang, apakah dia padahal sudah bekerja keras nih, atau yang lainnya. Boleh dibagi, boleh ditanyakan, dan sebentar bisa langsung di-share pandangan dari Kak Asmira. Iya. Oke, selanjutnya Kak, itu kan tadi sudah diberikan contoh orang yang melek finansial yang gajinya 10 juta atau 5 juta sama mendapatkan gaji, tapi dikelolanya itu berbeda. Nah, kalau hubungannya nih lebih spesifik ke pendapatan, kemudian pengeluaran, dan biasanya kan anak-anak muda ini sering juga berutang. Nah, hubungannya dengan melek finansial atau literasi keuangan seperti apa tuh, Kak? Oke. Jadi apalagi di masa sekarang ya, yang apa-apa bisa di kredit, apa-apa bisa pakai pay later, Shopee pay later dan sebagainya. Jadi keadaan sekarang itu semakin memudahkan kita untuk melakukan pinjaman seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya bukan supaya tidak meminjam ya, karena meminjam itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Tapi bagaimana mengatur keuangan kita agar cukup atau bahkan bisa lebih seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, ini lebih spesifik ke pribadi berarti ya. Ada beberapa metode yang bisa diterapkan sebenarnya. Saya alhamdulillah sudah 3 tahun, jalan 4 tahun ini selalu mencatat pendapatan dan pengeluaran saya. Jadi sesuatu yang sangat sebenarnya tidak mudah, karena yang pertama adalah menerima diri kita sendiri, itu sesuatu yang sangat mudah. Jadi itu adalah hal yang pertama kali harus kita ketahui. Jadi ketika kita tidak mau berutang, berarti kita harus merencanakan keuangan kita bagaimana caranya gitu. Merencanakan pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Seperti itu. Bagaimana caranya mengetahuinya? Yaitu dengan mencatatnya. Seperti itu. Jadi ketika kita merencanakan keuangan kita akan mengetahui apa saja pengeluaran kita dalam bulan tersebut, apa saja pendapatan kita, seperti itu. Misalnya kita punya rencana mau beli apa tahun 2022 atau 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, kita bisa merencanakan keuangan tersebut. Tapi memang agak susah ya kalau misalnya di Indonesia, karena kayak budayanya tuh memang budaya berutang gitu, bukan budaya menabung. Kalau saya perhatikan ya, jadi kebanyakan orang itu misalnya karyawan mau beli motor, mending ambil kredit terus dibayarkan daripada dia nabung dulu, uangnya cukup baru beli motor misalnya, atau beli apa yang mereka inginkan. Padahal kalau misalnya itu kan kalau misalnya kredit ada margin keuntungan lagi. Jadi bisa, kalau sekarang itu kebanyakan kayak misalnya dealer motor 60% dari harga harga dasar motor itu kalau kita cicil. Coba kita nabung sabar dulu baru beli. Akan berbeda ceritanya seperti itu. Oke. Menarik tuh, Kak. Jadi memang tadi kata kuncinya harus ada perencanaan, kemudian untuk mengantisipasi juga tawaran-tawaran dari luar yang sekarang serba mudah diakses hubungannya dengan kredit. Nah, ini Kak ada dari Akbar Arsyad. Ini agak mahasiswa barangkali ya. Izin bertanya Kak,
cara mengelola keuangan untuk anak kos atau seorang mahasiswa agar keuangan kita tidak kehabisan. Emang tidak pernah kehabisan ya, biasanya Gimana? habis. Mengelola keuangan untuk seorang mahasiswa agar tidak kehabisan. Oh ya. Oke, ini sebenarnya pas saya kuliah juga banyak sekali ya teman-teman yang masih tanggal 20 sudah kehabisan uang kiriman orang tua. Jadi Oh, iya. ujung-ujungnya ngutang, jadi bulan depannya uangnya nggak cukup lagi karena udah bayar utang bulan sebelumnya. Oke, jadi ada dua solusi sih sebenarnya untuk anak-anak kosan. Yang pertama, kalau kalian tidak bisa mengubah gaya hidupnya, berarti yang kedua, solusi yang kedua adalah menambah penghasilan. Jadi dua solusinya. Kalau tidak mau mengurangi pengeluaran, tambah penghasilan. Gitu. Kan ini setelah saya kan baru juga ya, baru pulang ke Makassar, jadi 2 tahun, 3 tahun di Jogja ngekos juga. Nah, setiap bulan saya merencanakan pendapatan dan pengeluaran saya. Contohnya, saya ini pakai metode Kakeibo. Jadi metode Kakeibo itu kalian bisa beli bukunya karena saya yakin saya tidak akan bisa menjelaskan keseluruhan di sini. Jadi ada buku yang namanya Kakeibo ini. Kakeibo ini salah satu metode mengatur keuangan keluarga di Jepang. Nah, bisa diaplikasikan kita sebagai anak kosan. Jadi metodenya itu adalah kita mencatat pendapatan kita bulan itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa ya kiriman orang tua ya. Misalnya kiriman orang tuanya berapa? 1 juta misalnya. Kita catat dulu pengeluaran yang sifatnya wajib. Ya sifatnya wajib, misalnya bayar kos, bayar listrik, kuota internet, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita catat rincian pengeluaran. Contohnya, jadi saya bagi sih kayak misalnya 1 juta, 5% buat sedekah, infak, sedekah dan infak. Ini hal yang paling pertama dikeluarkan kalau saya pribadi. Jadi misalnya ini persenannya atau jumlahnya tergantung kalian ya. Jadi depend on person. Jadi tergantung kalian bagaimana. Misalnya 5% buat sedekah infak gitu. Kemudian 50-70% buat kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa aja? Makanan, transportasi, kemudian kebutuhan cuci-cuci, personal care dan sebagainya. Itu semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Nah, di metode Kakeibo ini kan kita tidak bisa menduga-duga ya. Jadi di bulan pertama hal yang harus kalian lakukan adalah menulis apa adanya pengeluaran kalian dan pendapatan kalian, apa adanya. Nanti di bulan kedua kalian kalkulasikan, oh ternyata saya misalnya kalian mulai mencatat bulan Februari, ternyata saya pengeluaran untuk belanja makanan itu 500.000. Oh, berarti kalian catat 500.000 ini kebanyakan jajan misalnya. Kalian kurangi cut jatah jajan di bulan selanjutnya. Seperti itu. Atau bulan ini kebanyakan nongkrong di luar misalnya. Jatah lifestyle ya. Kalau misalnya nongkrong itu kan entertainment, lebih ke lifestyle kita. Oke, seperti itu. Nah, itu dicatat. Oh, saya maksimal nongkrong berapa kali sebulan misalnya. Jadi kita kasih batasan kita budgeting satu-satu, buat makan berapa, buat listrik, buat apa dan sebagainya itu di budgeting satu-satu. Seperti itu. Jadi kita tahu berapa pendapatan kita sehingga kita bisa menyesuaikan dengan pengeluaran kita nantinya seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kita kekurangan kecuali memang ada hal yang mendesak ya. Yang tidak biasanya, kejadian yang tidak biasanya, darurat. Oke, jadi itu ya pertanyaannya Akbar Arsyad tadi, bagaimana supaya anak kos-kosan itu tidak kehabisan uang setiap akhir bulan.
atau paling tidak masih ada yang disisa untuk makan kayak gitu sebelum ada lagi kirimannya. Oh, Oke. ya tipsnya juga ya. Salah satu tips juga ya. Yang kebutuhan pokok itu kalian beli 1 bulan itu harus sudah kayak ini cukup untuk 1 bulan ini kebutuhan pokok. Jadi ndak ada ceritanya kehabisan beras di akhir bulan karena kalian sudah beli beras cukup untuk bulan tersebut. Jadi mengutamakan kebutuhan pokok dulu yang dibeli kayak gitu. Oh, jadi langsung di stoknya dibeli untuk 1 bulan Kak ya, kebutuhan pokoknya. Iya, untuk kebutuhan pokok. Iya. Oke. Jadi itu Akbar Arsyad supaya kita bisa bertahan dan survive di era pandemi ini tentu saja yang banyak sekali apa namanya tantangannya. Eh, nah ini Kak ada pertanyaan lagi dari Kak Faris Ibnu Salim, Masya Allah namanya ini. Kak, bagaimana cara untuk hemat uang? Ini lebih pada budaya tadi ya, di tengah godaan racun Shopee yang paling yang menggoda. Nah, ya itu tadi bagaimana Kak? Kan tadi Kak Asmira sempat menjelaskan atau menyebutkan tentang budaya ngutang. Nah, ini barangkali ada hubungannya dengan akses Shopee Putus ya? yang memudahkan. Apa? Cek. Mudah-mudahan bagus ya. Halo Kak Cek. Halo. Halo. Teman-teman bisa dibantu cek suaranya terdengar nggak? Putus-putus. Apa? Halo, cek. Sudah terdengar Kak? Sudah terdengar Kak? Kak Asmira? Oh, kayaknya jaringannya. Teman-teman sambil menunggu terhubung dengan normal, mungkin jaringan yang terkendala. Makasih masukannya Kak. Oke, Akbar Arsyad, semoga bisa diterapkan langsung. Oke. Dengar jika. Oke, Kak Asmira, terdengar Kak? Ya. Oke, ini Kak, lebih pada budaya ngutang yang secara akses sekarang itu banyak sekali dan contoh kasusnya di sini oleh Shopee ditanyakan oleh Kak Faris. Silakan Kak, tanggapannya. Halo Idris. Oh, kenalannya. Silakan Kak. Kak Idris juga ternyata ya. Masih putus-putus apa? Enggak, terdengar Kak, terdengar. Silakan dijawab. Oh, kayaknya jaringannya ya. Jaringannya kurang bagus atau kalau suara aku jelas? Jelas Kak. Boleh. Iya. Atau langsung coba aku jawab yang pertanyaan Kak, bagaimana cara untuk bisa hemat uang di tengah godaan racun Shopee yang paling godaannya akhirnya gimana itu? Boleh tanggapannya untuk itu Kak. Kayaknya jaringannya kurang bagus deh. Halo Kak. Coba dain tuh Kak Asmira. Halo? Iya Kak, terdengar. Coba dain tuh. Astagfirullah. Oke Kak, silakan. Kak Asmira. Iya. Tadi tentang Shopee Kak, gimana tuh pandangannya Kak Asmira? Oke. Jadi banyak sekali ya kita banyak sekali yang tergoda racun ShopeePay, apalagi yang promosi kayak hari ini bukan hari ini, besok ya 2.2 jadi uninstall Shopee kalian. Sebenarnya sih seperti ini. Ketika kita sudah melakukan perencanaan keuangan, kita tidak akan tergoda
goda untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, atau bahasanya mungkin sekarang impulsif buying ya. Jadi membeli dengan tidak sadar apa yang kita beli. Seperti itu. Jadi kita harus, yang pertama itu adalah ini salah satu tujuannya kenapa kita harus melek keuangan ya. Kita harus mengetahui ini keinginan atau kebutuhan, seperti itu. Jadi terus impulsif buying juga itu kebanyakan saya lihat itu karena misalnya kalau di Shopee itu kebanyakan scrolling, akhirnya jadi kayak membeli sesuatu itu tidak dengan pertimbangan yang matang, seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana di luar list itu, ya jangan dibeli, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa, ini banyak juga sih yang pakai tipsnya tidak menggunakan m-banking, seperti itu. Terus yang tipsnya lagi adalah kalian pisahkan rekening, kalian pisahkan uang buat uang budget bulan itu dengan uang tabungan misalnya, seperti itu. Oke, ya itu tadi jawabannya kayak, jadi jawaban simpelnya adalah uninstall Shopee supaya tidak tergoda. Oke, Suaranya langsung saja putus-putus, uninstall. bisa ya? Nggak tahu ya, kayak saya teman-teman bisa dibantu cek kalau masih putus-putus. Kayaknya main jaringannya kayak. Coba pindah ya. Cek. Sudah terdengar, Kak? Oke, di sini ada Idris. Nah, ini yang punya BSI. Oh iya, yang ulang tahun hari ini. Ternyata temannya BSI ulang tahun. Harusnya kita dapat door prize ini. Ya, apa nih Idris? Oke. Masih ada ya beliau. Oke, Kak. Ini Menahan tadi godaan dari kata dan pertanyaan Kak Jusmawandi. Iya. Ada iklan, baru mau cek-cek ukuran dan ongkir berapa, tahu-tahu sudah tercheck out. Wah, itu lebih pada sistem ya. Iya. Mau ditanggapi, Kak? Boleh. Yang mana itu? Kalau sistem ShopeePay, ya sebenarnya sih untuk menghindari impulsif buying di Shopee, ya hindari scrolling barang di Shopee, karena biasanya gara-gara scrolling, gara-gara lihat kita sebenarnya tidak butuh barang itu, tapi karena oh lagi diskon murah, kita langsung kayak check out, seperti itu. Jadi biasakan ini sih, biasakan kalau misalnya mau beli sesuatu itu pertimbangannya itu bukan 1 kali, tapi mungkin 2 kali, 3 kali. Sama seperti kalau saya pribadi sih menghindari untuk membeli barang di online shop, seperti itu. Kecuali online shop, jadi lebih suka yang konvensional. Pertama, kita bisa, misalnya saya mau beli baju, biasanya saya 3 kali ke tokonya baru beli, karena memang kalau pulang butuh nggak ya, kalau butuh baru beli. Biasanya datang lagi butuh atau tidak. Jadi memang sekarang itu teknik promosi dari barang-barang tersebut ya, kita ya dipaksa buat beli 1 kali mikir gitu, langsung beli gitu. Jadi jangan tergoda. Oke. Iya. Jadi memang lebih pada kebiasaan ya, kayak untuk apa namanya, kita scroll kemudian melis kebutuhan kita setiap bulan ini seperti apa. Ya, kata kuncinya memang di perencanaan, dan tadi ada apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan.
Iya. Oke, assalamualaikum, selamat malam Bang Salman, Ban Salam. Ini kakak kita panutan dari apa ya, Jakarta apa Depok ya. Oke, ini ada Anto Sarif, masih ada Muhammad Idris masih ada. Oke Kak, saya mau tahu nih tentang, kan kakak belajar akuntansi sejak S1, kemudian masuk S2. Nah, di S2, kami mau tahu literatur tentang melek finansial ini, yang secara usia ideal, dia sudah harus paham, dan dia sudah bisa mengelola keuangannya. Maksudnya di rentang usia berapa baru harusnya dia sudah bisa mengelola keuangannya? Apakah di 12 tahun, atau 20 tahun, atau harus 30 tahun dulu baru bisa kelola? Kayak gitu. Iya. Iya, jadi sebenarnya tidak ada ukuran baku ya seperti ini, karena sebenarnya dari saya pernah baca survei kalau sebenarnya terkait dengan literasi keuangan atau melek finansial itu sebenarnya tidak diajarkan di sekolah-sekolah kita. Padahal ini adalah salah satu basic skill yang harus kita miliki sebagai seorang individu. Seperti itu. Jadi kita tidak pernah diajari sekolah bagaimana caranya supaya bisa mengelola keuangan. Itu tidak kita dapatkan di sekolah formal. Jadi memang literasi keuangan ini diajarkan di mana di lingkungan kita, di keluarga kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang misalnya dia boros, itu berarti bisa jadi kemungkinan besar itu adalah dia dapatkan dari lingkungannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya tentang rentang usia berapa, kita seharusnya sudah paham dengan literasi keuangan, seperti itu. Jadi mungkin bertahap ya kalau menurut saya. Jadi bertahap, misalnya kalau kita baru SD gitu, bagaimana menabung, bagaimana mengelola uang saku kita, bagaimana caranya menabung. Ketika kita punya keinginan, misalnya beli sepeda, orang tua mengajari kita untuk kita nabung, orang tua menambahkan kita untuk beli sepeda itu. Jadi kita sudah ada di situ skill literasi, yaitu menabung, seperti itu. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya untuk keseluruhan sih, mungkin ketika kita sudah punya gaji sendiri ya, atau pendapatan sendiri, jadi kan uang kita itu kita bebas untuk diapakan, mau diapakan, mau ditabung, mau diinvestasikan, kita kelola sedemikian rupa berdasarkan ilmu yang kita punya, berdasarkan finansial literasi tadi yang sudah kita punya, seperti itu. Jadi berbicara literasi keuangan itu sangat luas ya, sangat banyak, seperti itu. Jadi mulai dari mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, kemudian bagaimana pos-pos apa saja dalam pendapatan kita, kemudian kita memilih apa perbedaan menabung dan investasi, apalagi sekarang tentang saham, ada yang namanya reksadana, ada yang namanya sukuk, obligasi, ada banyak sekali. Nah, untuk itu sebenarnya kita memang kita tidak berhenti belajar tentang literasi keuangan itu, mungkin dari buku atau mengikuti atau memfollow financial planner gitu. Jadi kalau misalnya tadi berbicara tentang rentang umurnya, semakin dewasa, maka dia juga financial literasinya harusnya lebih kompleks lagi, seperti itu. Karena sudah bebas di keuangannya sendiri. Terima kasih Kak, sangat komprehensif jawabannya, mulai dari beberapa contoh yang tadi kata kuncinya mungkin menabung ya. Kalau usia dari kecil kita bisa belajar sejak dini tentang menabung, dan itu akan menjadi kebiasaan kita dalam merencanakan keuangan kita atau menyimpang stok rezeki kita. Nah, menarik tuh Kak, kita coba lihat dulu siapa yang masih stay, karena
jaringannya. Suara saya terdengar jelas Kak ya? Jelas. Oke. Iya berarti untuk sekarang Kak Asmira nih, apa namanya ya? Kalau misalnya kan tadi perencanaan, kemudian menabung, kemudian kebutuhan dan keinginan itu harus bisa dibedakan. Nah, dalam ilmu kakak akuntansi, manajemen master akuntansi ya, master akuntansi, persoalan-persoalan yang dilihat dari perspektif ilmu akuntansi berhubungan dari tema yang ada. Atau Oke, jadi kalau akuntansi itu kan seni pencatatan ya. Jadi ya harus lebih ke seimbangan sih kalau menurutku. Jadi kalau dari perspektif akuntansi itu kayak bagaimana cara kita seimbang dalam mengelola keuangan itu sih. Gitu kalau di akuntansi. Oke. Mungkin bisa pertanyaannya lebih spesifik ya supaya bisa saya jawab. Oke, keseimbangan kayak. Atau Iya. saya mau tanya, kalau utang negara ini Kak, kira-kira pencatatannya berapa Ini kayaknya luas jumlahnya? banget sih utang negara. Gimana? Atau dibahas juga itu di ini Kak, di ilmu tak? Iya, itu kayaknya lebih ke ini ya, ilmu ekonomi makro kayaknya. Oh begitu, ilmu ekonomi makro. Atau ada pandangan tak tentang itu? Apa? Tentang utang negara. Iya. Sebenarnya kalau begini ya, kalau pandangan saya pribadi, pengusaha ataupun negara itu sebenarnya berhutang itu adalah sesuatu yang bukan aib ya sebenarnya. Kalau kita sebagai pengusaha, sebagai negara juga mungkin. Tapi yang penting adalah utang itu diperuntukkan untuk apa? Seperti itu. Misalnya kalau pengusaha kita punya usaha kemudian ngutang atau ada yang investasi di perusahaan kita, yang penting adalah bagaimana kita how the way to manage the money, bagaimana cara mengatur keuangan itu. Kalau misalnya kita pakai untuk keperluan pribadi yang sifatnya konsumtif itu salah. Sama juga dengan negara sebenarnya kalau pandanganku pribadi ya. Jadi negara kita berutang, misalnya berutang sudah berapa, 6.000 triliun kalau nggak salah, itu ya kalau misalnya dipakai untuk investasi bukan konsumtif ya tidak apa-apa sebenarnya, tapi problemnya adalah memang uang itu dipakai untuk itu. Lebih banyak konsumtif ya, ya? Iya, karena maksudnya APBN kita tidak bisa tidak mencukupi untuk belanja negara kita gitu. Jadi pengeluaran negara kita lebih banyak daripada pendapatan kita, yang mana 80%-nya itu adalah dari pajak. Dari pajak kita, dari masyarakat seperti itu. Jadi sisanya kalau nggak cukup ya ngutang dari luar untuk gaji siapa gitu. Oke. Nah itu sekilas teman-teman semua tentang hutan negara dalam perspektif Kak Asmira. Sangat parsial pastinya, tapi itu menarik karena ada pandangannya. Sekarang ini ada pertanyaan Kak, bagaimana tips menabung di masa pandemi? Menabung di masa pandemi. Sebenarnya sama saja sih dengan bulan lainnya. Tergantung tergantung pekerjaannya apa. Kalau misalnya terdampak pandemi, ya mungkin memang harus sebenarnya kalau tips menabung itu lebih ke general ya. Kalau misalnya pendapatan lagi berkurang itu tadi, kan misalnya kalau karyawan pendapatannya tetap ya. Kalau misalnya pengusaha lah, kalau pengusaha pendapatannya kan fluktuatif naik turun. Jadi sebenarnya ini
tadi tips menabung ya? Iya, di masa pandemi. Tips menabung di masa pandemi. Kayaknya lebih, kalau misalnya pendapatan kita tidak berkurang, kayaknya di masa pandemi lebih bisa menabung ya, karena apa namanya, mobilitas kita berkurang. Kita keluar. Iya. Benar. Mobilitas kita berkurang ya, nggak keluar-keluar misalnya. Gitu sih. Tapi kalau tips yang ini, I have no idea. Karena ini kayak tiap orang pasti beda-beda gitu. Jadi tergantung orangnya, pekerjaannya seperti apa gitu. Oke, jadi itu ya Kak Fahrul, motivator. Ini kakak senior juga di di komunitas ya. Dan ya barangkali sama Kak sebelumnya Fahrul. Tadi tentang perencanaan Kak Fahrul. Saya anaknya. Oh iya Kak, perencanaan atau kebutuhan-kebutuhan kita, kemudian kalau makin menabung, nah disisihkan kalau kebutuhan pokok tak sudah, kemudian yang penting untuk kita beli itu sudah dikeluarkan, nah masih ada sisanya, menabung Miki, berapa sisanya, dan sama persiapan. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya itu pendapatan masuk, kita sisihkan langsung buat tabungan. Jadi bukan, kita tidak nunggu sisa buat nabung. Jadi misalnya 100% pendapatan kita 100%, 30% buat tabungan. Sisanya itu yang 70% itu kita kelola gitu. Jadi nggak kebalik ya. Jadi yang tadi tuh terbalik. Jadi pendapatan masuk dulu. Ya, pendapatan masuk, tabungan kita sisihkan. Jadi satu lagi ya yang kadang kita tidak sadari atau belum kita pahami. Jadi ketika kita menabung, kita tentukan dulu apa tujuan menabung. Kadang-kadang uang tabungan itu sering tertarik tiap bulannya. Misalnya kita kurang, kita narik tabungan karena kita tidak punya tujuan dari menabung. Jadi hal pertama yang harus kita tentukan sebelum menabung adalah apa tujuan kita menabung. Misalnya untuk beli motor, 1 tahun lagi saya mau beli motor misalnya. Jadi kita tentukan dulu tujuannya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita tentukan dulu kita mau kemana gitu. Jadi bukan di jalan baru, kayaknya saya mau ke ini deh, ke ini deh. Dari rumah kita udah tentukan kita mau kemana gitu. Supaya tabungannya tidak lari-lari kemana-kemana gitu. Itu insight baru untuk saya Kak. Dan berarti nabungnya ini sudah ditetapkan kayak misalnya tujuan kita menabung untuk berlibur misalnya, itu berbeda dengan tujuan kita menabung untuk beli rumah. Iya, betul sekali. Jadi pos-posnya bisa lebih banyak kayak untuk menabung itu. Dipakai bangun ibu kota baru tahu Kak. Masa depan jomblo. Allahu Akbar. Dan jomblo. Siap Kak Farul. Itu tadi teman-teman Kak Asmira, di sini ada Kak Mimin juga, masih ada Kak Fahrul yang stay. Terima kasih Kak karena sudah sharing. Kak Fahrul boleh sharing juga. Ada dari Abang Ibar dari Medan ini. Dari Medan, dari Uli, dari Jakarta kali ya. Teman-teman boleh disapa-sapa teman-temannya Kak kalau ada yang join. Tadi ada Fahrul. Ini ada satu hal lagi yang sebenarnya sangat penting. Jadi sangat penting sebelum menabung. Jadi kan pendapatan masuk, kita tidak tahu kondisi keuangan kita ke depannya itu seperti apa. 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi keuangan kita. Atau apakah pendapatan kita akan terus seperti itu? Ataukah kita akan tetap bekerja 1 tahun ke depan? Atau mungkin ada yang kalau misalnya kemarin, contoh kasusnya tiba-tiba ada pandemi datang, pemutusan hubungan kerja banyak. Nah, hal ini sangat penting ya. Ada yang namanya dana darurat.
Jadi ada yang namanya emergency fund atau dana darurat, di mana dana darurat ini adalah ini harus saya sampaikan sih, karena ini hal yang sangat penting, krusial sih. Jadi dana darurat itu adalah dana yang kita sisihkan untuk kebutuhan atau untuk menutupi jika sewaktu-waktu kita membutuhkan dana darurat. Jadi namanya juga dana darurat ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya darurat atau daruriyat. Contohnya apa? Contohnya misalnya tiba-tiba yang kayak pemutusan hubungan kerja. Kita kan kalau misalnya berhenti kerja tidak langsung ada kerjaan lain. Jadi bulan itu kita tidak punya penghasilan. Nah, fungsinya dana darurat itu adalah uang itu dipakai dalam kondisi seperti itu. Nah, biasanya dana darurat itu untuk jomblo atau untuk orang yang belum menikah itu adalah 4 kali pengeluaran bulanan. Misalnya pengeluaran bulananku 1.500.000 per bulan, misal. Nah, dana darurat yang harus saya kumpulkan adalah 1.500.000 dikali 4. Jadi dana darurat ini bisa mengcover ketika saya tiba-tiba tidak bekerja lagi, atau bisa mengcover ketika tiba-tiba ada hal-hal yang saya butuhkan. Misalnya di sini ada banyak mahasiswa ya. Kalau kita jauh dari orang tua, jadi dulu waktu di Jogja, hal yang paling utama saya lakukan adalah mengumpulkan dana darurat. Jadi saya bekerja, punya side job, ngajar, dan sebagainya itu untuk mengumpulkan dana darurat. Jadi saya mau make sure atau pastikan ketika orang tua saya tidak bisa mengirimi saya uang, saya masih bisa hidup di Jogja tanpa kiriman orang tua, seperti itu. Jadi sebagai karyawan juga seperti itu. Kita dana darurat itu untuk memastikan kita akan baik-baik saja ketika kita dalam proses cari kerja. Misalnya kita pemutusan hubungan kerja atau dikeluarkan dari tempat kerja kita, kan butuh waktu tuh buat dapat pekerjaan baru, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, dana darurat itu dipakai ketika kondisi seperti itu, gitu sih. Jadi dana darurat ini, jadi sebelum menabung, hal yang harus kita kumpulkan adalah dana darurat. Karena biasanya gini, ada banyak orang yang trauma menabung karena ketika dia menabung, uangnya selalu habis. Karena uang tabungan ini yang dipakai untuk ketika ada kondisi darurat. Misalnya karyawan tiba-tiba motornya rusak, butuh perbaikan 1 juta lebih. Itu uangnya dari mana? Dari tabungan. Padahal kita harus sebenarnya mengalokasikan dana untuk dana darurat tersebut ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Itu sih. Bentar juga, sebentar Mami nih. Ya, itu tadi dengarkan itu Pak Moderator. Siap, Kak Fahrul. Tadi tentang dana darurat ya. Jadi memang dari penjelasan Kak Asmira, dana darurat itu lebih diutamakan daripada menabung. Itu kayak. Iya. Iya, jadi setelah dapat pendapatan, sisihkan buat dana darurat. Oke, dana darurat. Oke Kak, saya sudah banyak hal-hal teknis yang disampaikan oleh Kak Asmira. Saya berpikir ini kalau disampaikan melalui Zoom dan ada visualnya, itu akan lebih mudah dipahami. Karena ini sifatnya hanya sharing cerita, jadi istilah-istilahnya mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman. Lebih rincinya atau lebih teknis bisa cari sendiri. Tadi misalnya tentang buku yang disampaikan oleh Kak Asmira, buku Kakaibo dari Jepang tentang mengatur keuangan kita. Itu bisa jadi referensinya. Atau dari beberapa akun atau channel YouTube yang membahas tentang literasi keuangan atau financial plan, itu bisa juga dicari-cari di sana. Pada intinya, melek finansial ini sangat penting teman-teman untuk kita pahami di usia-usia kita saat ini yang menjelang 30 atau 20. Iya, jangan sampai udah kerja lama kok nggak ada tabungan. Oh iya Kak. Tapi betul sekali itu Kak. Saya secara pribadi pun ya sekitar 6 bulan ya, hampir setahun
kerja, tapi yang disampaikan tadi itu sebenarnya belum secara teknis bisa saya lakukan semua. Nah, Iya. misalnya Butuh waktu. butuh waktu kayak. Kalau butuh waktu itu maksudnya bagaimana? Ya butuh waktu untuk mempelajari semuanya gitu. Oh gitu, sip. Tapi satu hal yang paling penting sebenarnya adalah menerima diri sendiri dulu. Kadang-kadang orang berhenti di banyak orang yang saya setiap bertemu orang pasti saya maksudnya kan ini kalau bahas tentang keuangan itu ada banyak yang bilang kalau misalnya kita bahas uang itu lebih tabu dari bahas tentang seks seperti itu. Jadi money is more than tabu than sex begitu. Dan ini benar-benar ada seperti itu. Tapi saya I try to broke. Jadi coba untuk kita ketemu orang, saya ketemu orang. Jadi salah satu juga bagaimana caranya ketemu orang kita, kamu pengaturan keuangannya gimana gitu. Jadi saya kayak mulai dari kalau Indah itu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Saya ketemu Indah 3 tahun lalu dan dia sering ke kos dan dia juga curhat kenapa ya keuangannya bla bla bla. Akhirnya saya mulai kayak membedah keuangannya Indah. Dari situ, dari keuangannya Indah, dari saat itu dia mulai belajar yang namanya finansial keuangan. Dan sampai kemarin dia tag saya masih 2 tahun lalu saya masih nulis kayak gitu. Padahal sebelumnya dia nggak nulis. Gitu. Oke. Jadi para pencatatan itu kayak keuangan kita dikemanakan saja lokasinya. Oke, menarik Kak dan sangat informatif bagi saya pribadi. Mudah-mudahan teman-teman juga ini bermanfaat, apalagi yang masih muda, yang belum berkeluarga, itu bisa dipersiapkan. Nah, ini saya mau tanya mungkin sebelum berakhir live kita pada malam hari ini. Apakah dengan melek finansial ini atau literasi keuangan kita bagus, itu akan mempercepat kita menjadi status kaya? atau paling tidak mindset atau mentalitas ya yang terbangun, apakah ada pengaruhnya atau sama aja? Kalau kaya aja, kalau miskin saja. Silakan, iya, jadi tujuannya sebenarnya melek finansial itu bukan kaya sebenarnya, tapi tujuannya adalah supaya kita sejahtera atau setidaknya tidak kesulitan dengan keuangan kita seperti itu. Oke. Jadi lebih ke sana. Kalau masalah kaya dan tidak kaya itu mungkin ada hubungannya, tapi Tapi kalau kita bahas tentang finansial literasi di sini adalah bagaimana kita bisa kontrol penuh dengan keuangan kita, dan dengan keuangan kita bisa sejahtera atau setidaknya tidak kesulitan dalam hal keuangan. Kita membutuhkan setidaknya kebutuhan kita terpenuhi. Seperti itu. Jadi misalnya masalah kita bisa cepat kaya tergantung pekerjaannya apa gitu. Jadi kalau walaupun melek finansial tapi pekerjaannya apa ya susah juga gitu. Jadi tergantung lagi ya. Oke, jadi melek finansial atau literasi keuangan itu tujuannya bukan untuk kaya tapi untuk kesejahteraan kita dan mengatur kebutuhan kita supaya bisa terpenuhi dengan penghasilan. Menarik itu teman-teman. Nah, saya tiba-tiba terpikir nih Kak, ini lucu sih sebenarnya pertanyaannya. Apakah koruptor itu punya perencanaan keuangan? Koruptor, ya mungkin iya, bisa jadi tidak. Tapi saya sih husnuzon aja, koruptor itu enggak pernah sengaja untuk jadi koruptor sebenarnya. Oh gitu, jadi dia terjebak saja kayak. Saya pribadi, tapi karena memang mereka ada di sistem yang seperti itu, ya susah sih, memang susah gitu. Oke, iya. Kalau dibilang ada perencanaannya pasti ada. Oh, berarti perencanaannya ada. Tapi nggak pernah berencana buat korupsi sepertinya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Bedanya kaya sama sejahtera apa Kak? Iya. Ya, bedanya kaya sama sejahtera. Jadi kalau ini mungkin beda ya, POV-nya tiap orang. Jadi point of view-nya tiap orang beda-beda. Jadi kalau menurut saya, kalau kaya itu semua keinginan, semua kebutuhan dan keinginannya bisa terpenuhi. Kalau sejahtera, kebutuhannya terpenuhi. Seperti itu. Jadi kalau sejahtera tuh bisa makan gitu. Contoh sederhananya, kalau kita sejahtera, kita bisa makan, kita punya tempat tinggal, kita bisa akses pendidikan dan sebagainya. Tapi ketika kita kaya, kita bisa makan, misalnya orang sejahtera makan nasi Padang. Tapi kalau orang sejahtera bisa makan wagyu yang orang kaya bisa makan wagyu yang harganya 2 juta. Gitu. Oke. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Jadi sejahtera itu semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi kalau orang kaya kebutuhannya terpenuhi dan dia bisa upgrade quality of life-nya gitu. Orang sejahtera punya rumah, tapi orang kaya punya istana misalnya. Tapi kebutuhan papannya sama-sama terpenuhi. Ya, menarik, itu sangat jelas perbedaan yang disampaikan antara kebutuhan kemudian keinginan. Nah, itu di orang kaya. Kalau orang sejahtera kebutuhannya semua terpenuhi kaya. Tapi ini lucu. Koruptor punya perencanaan keuangan karena di dalam lapas bisnisnya tetap jalan, di luar apalagi fasilitas penjara seperti hotel jadi sama saja. Siap. Harus divalidasi tuh Kak. Baru. Mereka punya financial planner. Iya, kayak punya perencanaan juga. Kak Asmira, barangkali ini sudah menuju akhir sesi kita Kak pada malam hari ini. Tidak terasa sebetulnya waktu sejam ini. Membahas tentang literasi keuangan. Ya, meskipun mungkin hanya kulit-kulitnya saja teman-teman semua, kami berharap ini bisa ada manfaatnya untuk kita terapkan di kehidupan kita. Terutama kita sebagai anak muda yang hidup di era sekarang ini, yang punya dengan godaan keuangan. Oke, Kak Asmira bisa disampaikan close statement-nya, pesan-pesannya boleh Kak sebelum kita tutup. Halo Kak. Iya. Terdengar? Iya. Untuk closing statement-nya Kak, boleh disampaikan kepada kita pesan-pesannya kepada teman-teman pendengar yang masih ada ataupun nanti yang akan menonton live ini. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya mulai untuk belajar tentang keuangan. Karena orang yang tidak belajar keuangan, tidak belajar financial literasi itu bisa jadi kehidupannya tidak sejahtera, bukan karena kekurangan pendapatan, tapi karena tidak bisa mengelola itu. Jadi mulai sekarang kita belajar lagi, baca buku tentang keuangan, ikuti akun-akun yang sifatnya edukasi keuangan seperti itu. Jadi harus belajar dan harus mulai. Dan sebenarnya yang paling penting adalah menerima diri sendiri di awal ya. Menerima diri sendiri. Kalau kita boros, kita terima diri kita boros. Jadi jangan sampai kita merasa saya enggak boros gitu. Saya enggak boros. Padahal kalau misalnya kalian sudah catat di situ, kalian baru tahu boros tidaknya. Jadi mulai melakukan pencatatan keuangan secara rutin, secara detail seperti itu. Oke. Itu kesimpulan yang sangat menohok, tapi insya Allah akan coba diterapkan Kak. Terima kasih waktunya pada malam hari ini Kak Asmira. Teman-teman semua, ini kita akan akhiri cerita Nurhani pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu di kesempatan selanjutnya dan teman-teman mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Itu saja barangkali Kak, boleh silakan
pamit untuk Oke. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hapus.